Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semuanya yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan kita terakhir di bulan Ramadan. Ya, nanti semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di bulan Ramadan tahun depan kita masih bisa belajar bersama lagi, membahas tentang ayat-ayat Allah, membahas tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita membahas juga tentang tauhid, membahas tentang keimanan, membahas tentang hukum-hukumnya Allah, dan tentang kisah-kisah. Sebagaimana kemarin di dalam surat Al-Ikhlas menunjukkan Al-Ikhlas ini termasuk dari sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena di dalamnya membahas tauhid. Kalau teman-teman semuanya masih ingat, Al-Quran itu inti kandungannya itu ada 3. Sepertiga tentang tauhid, sepertiga lagi tentang hukum-hukumnya Allah, dan sepertiga lagi tentang kisah-kisah umat yang terdahulu, umat yang akan datang. Kisah yang sudah terjadi, kisah yang belum terjadi. Nah, teman-teman semuanya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir, Nabi terakhir, telah menjelaskan kepada kita, telah menyampaikan kepada kita dengan jelas, dengan gamblang. Sampai dikatakan lailuha kanahariha. Malamnya itu seperti siang, yaitu yang terang benderang. Tidaklah sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang, memasukkan seseorang dalam surga, kecuali aku telah menjelaskannya, kata Rasulullah. Dan yang sebaliknya, apa saja yang dapat menghalangi seseorang, dapat mencegah seseorang dari masuk ke dalam api neraka atau terjerumus ke dalam api neraka, kecuali aku telah menjelaskannya. Jadi semua itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperkuat lagi dengan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Dan insya Allah hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk membaca surat Al-Qari'ah. Sebelum yang kemarin kita telah membahas tentang bermegah-megahan, berlomba-lomba mengumpulkan harta, berlomba-lomba mengumpulkan duniawi, hanya tujuannya untuk dunia saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan celaan kepada orang-orang tersebut, dan orang-orang tersebut tidak akan pernah puas sampai masuk ke dalam liang lahat. Dan Allah tutup di dalam ayat, di dalam surat At-Takasur ayat yang terakhir, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, pemberian yang Allah sudah kasih ke kita, itu nanti akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sebelum kita menjelaskan surat Al-Qari'ah, silahkan semuanya membaca surat Al-Qari'ah dari ayat 1 sampai ayat 11. Tafadhal, surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah wa ma
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Masya Allah, bagus ya, Masya Allah. Silahkan yang membaca. Nadif kayaknya belum membaca. Kemarin belum membaca ya. Nadif, baca surat Al-Qaryah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-'ainil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Masya Allah, bagus. Masya Allah, bagus. Teman-teman, surat Al-Qari'ah ini termasuk surat Makkiyah. Masih ingat apa Makkiyah? Surat yang diturunkan sebelum. Jadi surat yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum hijrah ke kota Madinah. Ada berapa ayat surat Al-Qari'ah? 11 ayat. Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Hari kiamat. Insya Allah hari ini kita akan berbicara tentang Al-Qari'ah, yaitu hari kiamat. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu memiliki banyak nama, ya. Memiliki banyak nama. Salah satunya Al-Qari'ah. Yang lain ada lagi Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumuddin, itu nama juga. Nama dari hari kiamat. Al-Qiyamah juga kiamat itu. Yaumuddin, kemudian Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Al-Haqqah juga termasuk, Al-Ghasyiyah termasuk juga, At-Tamah termasuk juga, As-Sakhah termasuk nama-nama hari kiamat. Nama lain dari hari kiamat. Coba siapa yang bisa menyebutkan 3 saja tadi? Siapa? Wais. Wais, silakan Wais. Apa saja tadi Wais? Nama-nama hari kiamat. Al-Qari'ah, Yaumul Qiyamah, Yaumuddin, Al-Haqqah, At-Tamah, Al-Ghasyiyah. Udah. Masya Allah, bagus ya. Itu nama lain dari kiamat. Hari ini kita akan baca ya. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, kenapa dikatakan dengan Al-Qari'ah, hari kiamat? Kalau di dalam bahasa Arab itu Al-Qari'ah berasal dari kata qara'a yang artinya mengetuk. Qara'a artinya itu mengetuk. Al-Qari'ah yaitu kejadian yang nanti akan terjadi di Yaumil Qiyamah itu sangat menggetarkan jiwa. Sangat dahsyat kejadiannya. Sampai apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Abasa,
Fa idza ja'atis shakhah, apabila datang itu hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu, yafirrul mar'u, seseorang ingin pergi ke siapa? Yafirrul mar'u min akhi, saudaranya. Wa ummihi wa abi, ke bapaknya dan ke ibunya. Wa sahibatihi wa bani, ke kerabatnya, ke anaknya. Tetapi pada waktu itu, kejadian itu sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Sehingga seseorang fokus pada dirinya masing-masing. Contohnya misalnya kalau kita ada di dunia itu ketika sedang macet atau kita sedang menunggu masuk ke bis, masuk ke kereta, di situ rame banget, kita ingin cepat-cepat masuk, apa yang kita perhatikan? Semua fokus pada dirinya sendiri. Itulah yang nanti akan terjadi di yaumil kiamah. Semua fokus pada dirinya sendiri. Padahal ketika di dunia, kita bisa ngadu ke umi kita, abi kita, saudara kita, minta pertolongan. Berbeda nanti kejadiannya ketika yaumul kiamah itu sudah tiba. Fokus pada diri sendiri. Nanti akan dikumpulkan di suatu tempat. Sebelum dikumpulkan, dibangkitkan terlebih dahulu dari alam kubur, menuju ke suatu tempat yang dinamakan padang mahsyar, tempat berkumpulnya umat yang pertama, umatnya Nabi. Siapa? Muhammad. Nabi pertama, Nabi Muhammad. Nabi Adam. Ya, dari umat pertama Nabi Adam sampai yang terakhir umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana itu luasnya ya padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat untuk berkumpul ya, dari umat yang pertama sampai umat yang terakhir. Tidak bisa dibayangkan ya, tidak bisa dibayangkan, hanya bisa diimani bahwasanya itu nanti akan terjadi. Dan apa yang terjadi waktu itu, mereka ini menunggu untuk dihisab. Mereka ini menunggu untuk dimintai pertanggungjawaban semua amalan yang di dunia. Mau ditimbang amalannya. Ketika seseorang itu dikumpulkan di padang mahsyar, matahari itu didekatkan dengan sedekat-dekatnya. Matahari yang sekarang saja sudah sangat panas, yang jauh, sangat-sangat jauh. Panasnya, Masya Allah. Beberapa hari kemarin, minggu kemarin di Jakarta suhu panasnya itu meningkat. Itu matahari sangat jauh dari kita. Ribuan mil atau ribuan kilo ya. Bahkan ratusan ya. Sangat jauh. Tetapi ya kita sudah merasakan panasnya. Nah, nanti di padang mahsyar matahari akan didekatkan sedekat-dekatnya. Seseorang akan berkeringat. Seseorang akan dibanjiri oleh keringatnya sendiri-sendiri. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai pusarnya, sampai lehernya. Bahkan nanti ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri saking panasnya. Dan ada orang-orang yang Allah kecualikan akan mendapat naungan, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkena panas meskipun itu didekatkan dengan sedekat-dekatnya, Allah lindungi, Allah jadikan jadi dingin, jadi adem gitu. Ada naungannya, ada tempat perlindungannya diberikan oleh Allah. Di situ nanti ada tujuh golongan yang Allah kecualikan. Yang salah satunya tujuhnya itu, yang pertama, imam yang adil, yaitu pemimpin yang adil, seseorang yang senantiasa mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, kemudian seseorang yang menginfakkan hartanya sehingga tangan kanannya atau tangan kirinya ketika menginfakkan tidak diketahui salah satunya. Begitu juga
Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, senantiasa ingin beribadah kepada Allah, dan seterusnya. Itulah kejadian yang nanti akan terjadi di yaumil kiamat. Tapi sebelum itu kita akan membahas, sebelum sampai dikumpulkan di padang mahsyar, apa yang akan terjadi di dunia ini. Allah mengatakan di ayat yang kedua, Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Ini diulangi lagi ya. Allah mengulangi lagi sebagai apa? Sebagai penguat dan menunjukkan begitu dahsyatnya, begitu ngerinya hari kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang kamu ketahui Muhammad tentang Al-Qari'ah itu? Allah Subhanahu wa taala lagi menegaskan lagi, memberikan pengulangan sampai 3 kali. Ayat pertama, kedua, ketiga. Allah menegaskan, menguatkan, dan menyampaikan kepada kita bahwasanya hari kiamat itu sangat dahsyat akan terjadi. Sangat dahsyat terjadi pada waktu itu. Dan coba ayat yang keempat, siapa yang mau membaca? Saya. Dalam. Jangan gantian selain Wais. Kiki, baca Kiki. Sama artinya. Baca ayatnya dan artinya boleh. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, yaitu hari di mana seluruh manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Nah, inilah kejadian di yaumil kiamah. Yauma yakunun nas, manusia seperti apa pada waktu itu? Kal farashil mabsus. Seperti manusia akan seperti apa? Seperti laron-laron atau kupu-kupu yang berterbangan. Inilah kejadian yang sangat dahsyat di hari kiamat. Allah mengatakan di situ, yauma yakunun nas, manusia pada hari itu bagus. Manusia pada hari itu, pada hari kiamah, kal farashil mabsus. Al farash itu artinya laron atau kupu-kupu ya, yang berterbangan karena tidak tahu arahnya. Inilah kondisi manusia ketika nanti dibangkitkan dari alam kuburnya. Dibangkitkan dari alam kuburnya seperti laron-laron yang berterbangan. Saking bingungnya pada waktu itu. Wa takunul jibal kal'ihnil manfush. Begitu juga ayat yang kelima. Coba siapa yang membaca ayat yang kelima? Ayat yang kelima siapa membaca? Adik anak Ustaz. Ya, baca ayo. Wa takunul jibalu kal'ihnil Ayat kelima. manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambul-hambulkan. Nah, inilah kejadian di yaumil kiamah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan. Kalau kita melihat sekarang, gunung yang begitu kokoh, gunung yang begitu kuat, pada hari kiamat dia akan berhambusan seperti bulu atau kapas yang berterbangan. Sungguh sangat mengerikan pada waktu itu.
belum kita bisa bayangkan ya, dan tidak sampai kalau kita membayangkan hal tersebut. Sekarang saja kalau terjadi gempa atau terjadi tsunami, gempa yang beberapa saat saja, tidak sampai 1 menit atau 2 menit, semuanya sudah runtuh. Bagaimana yang terjadi di saudara kita yang ada di Cianjur kemarin. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya mengingatkan kepada kita tentang dahsyatnya gempa. Ini belum ada apa-apanya. Maka kalau kiamat itu terjadi, ditiupkan sangkakala oleh malaikat siapa? Isra. Malaikat Isra, siapa yang meniup trompet sangkakala? Israel. Israel apa Israfil? Israfil. Israfil. Malaikat siapa? Malaikat Israfil. Israfil yang meniup sangkakala. Tiupan pertama, orang-orang yang beriman yang masih hidup pada waktu itu meninggal, diwafatkan. Kemudian tiupan yang kedua, hancur lebur semuanya dan dibangkitkan dari alam kubur menuju tadi padang mahsyar. Inilah teman-teman terjadinya hari kiamat. Manusia seperti laron yang berterbaran. Coba kalau kita lihat laron, kemudian di situ ada cahaya, laron ngumpul jadi satu ke situ. Dan Allah mengisahkan kepada kita gunung-gunung itu seperti kapas yang berterbangan. Nanti bumi hancur, kemudian bintang-bintang, planet semuanya jatuh. Kejadiannya sangat dahsyat, dan ini harus kita imani, dan ini termasuk rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, kepada hari kiamat, dan menunjukkan bahwasanya setelah kematian itu ada kehidupan, dan kehidupan yang kedua itu adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kalau hidup di dunia terbatas, kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 atau 70. Setelah kematian, di sana ada kehidupan yang begitu lama. Dan tidak ada batasnya. Di dunia ada batasnya. Di akhirat tidak ada batasnya. Oleh karena itu, dari kemarin kita sudah banyak menjelaskan. Contohnya, agar kita tidak menjadi orang yang merugi, apa kemarin masih ingat? Apa Askia? Harus selalu beriman kepada Allah. Terus? Itu selalu menasehati dalam kebaikan. Ada 4 disebutkan dengan lengkap, 4-4-nya. Itu menasihati dalam kebaikan, menasihati dalam kesabaran, orang yang rajin beramal, dan orang yang beriman. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang agar kita tidak merugi, kita menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Begitu juga di surat At-Takasur dijelaskan juga agar kita ini tidak masuk ke dalam neraka jahim, yang neraka itu panasnya api neraka itu 99 kali lipat panasnya di dunia, atau ada yang mengatakan 70 kali lipat panasnya api dunia. Misalnya kompor sekarang yang satu panas digabungkan sampai 70, dikali 70 kali lipat. Tetapi orang-orang yang beruntung, beriman kepada Allah, menjalankan kebaikan, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tua, baik sama teman, baik sama adik, baik sama kakak, menolong orang lain, membantu orang lain, membaca Al-Quran, sholat, kemudian bersedekah, apalagi belajar dengan sungguh-sungguh,
bermain untuk mendapatkan kebahagiaan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan waktu yang ada untuk hal yang bermanfaat. Itu adalah orang-orang yang tidak akan merugi. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-6. Fa amma man thaqulat mawazinu. Siapa saja yang timbangannya itu lebih berat, timbangan kebaikannya itu lebih berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Allah katakan nanti setelah manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu untuk dihisab, menunggu untuk dihitung, menunggu untuk ketetapan Allah, baru dia ditimbang di situ. Jadi amalan kebaikan atau keburukan yang dia lakukan di dunia dipertontonkan di situ. Seperti kita itu melihat film, tapi yang kita lihat adalah film kita sendiri di padang mahsyar itu. Jadi di padang mahsyar itu nanti kita akan melihat ke perilaku kita sendiri-sendiri. Baik yang kita lakukan kebenaran, hal yang baik maupun hal yang buruk, jelek, jahat, semua akan terpampang, semua akan terlihat di layarnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah dikumpulkan, mereka ditimbang. Kata Allah, fa amma man thaqulat mawazinu, siapa saja yang timbangan kebaikannya itu banyak, berat, mengalahkan dari keburukannya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Maka baginya kehidupan yang enak, kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang istimewa, kehidupan yang bahagia. Nah, ini menunjukkan teman-teman, setelah kematian yang pertama di dunia, habis itu akan ada kehidupan. Dan ini yang diingkari oleh orang-orang kafir, ini yang diingkari oleh orang-orang musyrik, bahwasanya setelah kita mati meninggal dunia, sudah selesai urusannya, tidak ada kehidupan lagi. Tapi Allah membantah perkataan mereka. Timbangan, jadi selama kita di dunia, kita harus memperbanyak amal kebaikan kita agar timbangan kebaikan kita itu lebih berat daripada amal keburukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang berikutnya. Siapa yang mau membaca? Hisham. Ya Ustaz. Ayat yang selanjutnya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Nah, mumtaz. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah tadi sudah Ustaz jelaskan. Sekarang masuk ke yang berikutnya. Afwan Ustaz, tadi Ana sempat live Ustaz, koneksinya buruk Ustaz. Oke, baik. Ustaz ulangi ya. Fa amma man thaqulat mawazinu, siapa saja yang kebaikannya itu besar, kebaikannya itu berat, timbangan kebaikannya itu bagus, fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Mengalahkan keburukannya, maka baginya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Bani Adam, wahai anak Adam, sekiranya kamu datang kepadaku biqurabil ardi khotoya, datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan yang begitu luas bagimu. Ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang berdosa kemudian dia tidak mensekutukan Allah di dalam ibadahnya.
mensekutukan Allah di dalam perbuatannya, mensekutukan Allah di dalam asma, nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Wa amma man khaffat mawazin. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Allah katakan fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya dia adalah neraka hawiyah. Dia dilempar ke neraka jahanam dari kepalanya terlebih dahulu. Dilemparkan ke neraka jahanam, kepalanya dulu yang masuk sehingga terbakar semuanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan ngerinya neraka jahanam. Neraka hawiyah. Nanti Allah jelaskan neraka hawiyah itu sifatnya seperti apa. Ini adalah salah satu nama dari nama neraka. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah mengatakan kepada kita yang berbunyi, atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapakah orang-orang yang rugi itu? Kata para sahabat, man la dinara wala dirhaman ya Rasulullah. Siapa saja yang tidak memiliki harta, memiliki dinar maupun dirham, dia adalah orang-orang yang merugi. Tidak, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, orang-orang yang merugi itu apa? Dia yang memiliki amalan yang begitu banyak. Sholatnya bagus, sedekahnya bagus. Kemudian dia dermawan. Akan tetapi kebaikannya itu diambil karena keburukannya. Faqad syatama hadza wa qad akhadha hadza. Kebaikan yang sudah dia lakukan diambil untuk menebus perbuatan buruknya, perbuatan jahatnya di dunia. Nah, ini teman-teman harus kita perhatikan. Kalau kita berbuat salah kepada Allah, kita tinggal beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tapi kalau kita berbuat jahat, berbuat kejelekan sesama manusia, kita harus meminta maaf ke orang tersebut dan harus mendapatkan keridhaan, kerelaan orang tersebut. Kalau orang tersebut tidak rela, orang tersebut tidak ridha, orang tersebut tidak menerima dengan apa yang kita lakukan, dan atau bahkan yang sebaliknya kita tidak mau meminta maaf, kita malu meminta maaf, kita tidak mau berbuat baik kepadanya, nanti di yaumil qiyamah apa yang sudah kita lakukan kepada dia, kebaikan yang kita lakukan untuk dia. Kalau kebaikan kita ini tidak bisa untuk menebus dari kesalahan kita, maka keburukan yang dia miliki dilimpahkan kepada kita. Wa na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Jangan sampai kita sudah susah-susah beramal kebaikan yang begitu banyak, bersedekah, membantu siapapun, pembacaan Al-Quran, sholat, kemudian sholat sunnahnya kita lakukan, tetapi lisan kita, tangan kita, kaki kita digunakan untuk mencelakai orang lain. Ini teguran yang begitu dahsyat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah tegaskan di sini. Orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, di sini orang-orang kafir juga orang-orang musyrik, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang muslim yang amalannya itu sedikit, maka kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian tahukah kamu wahai Muhammad apa itu? Wa ma adraka ma hiya. Apa neraka hawiyah itu? Dilanjutkan. Wa ma adraka ma hiya. Apa yang kamu ketahui tentang neraka hawiyah? Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Yang tadi Ustaz sampaikan melalui hadis Rasulullah
yang panasnya itu melebihi 99 kali lipat atau 70 kali lipat panasnya api di dunia. Panasnya kompor yang sekarang ada 70 kompor dihidupkan, itu masih panas api neraka yang sangat dahsyat sekali apinya. Nah, teman-teman, ini adalah pelajaran yang sangat bagus dari surat Al-Qari'ah. Ustaz ulangi sebagai ringkasan dan kesimpulan. Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengulangi sampai 3 kali di dalam surat Al-Qari'ah ini. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, menunjukkan kepada kita, menegaskan kepada kita dahsyatnya, ngerinya kejadian di hari kiamat. Bagaimana keadaannya? Yaum, yaitu pada hari itu manusia seperti laron yang bertebaran. Bagaimana keadaannya lagi? Gunung-gunung seperti bulu atau kapas yang bertebaran. Nah, kemudian itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ini menunjukkan bahwasanya ada hari kebangkitan. Yang ketiga, yang keempat, ada timbangan ya. Di sana nanti ada timbangan setelah kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, akan ditimbang amalan kebaikan dan amalan keburukan. Kalau amalan kebaikannya itu lebih berat, maka baginya kehidupan yang indah, baginya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang menyenangkan. Akan tetapi sebaliknya, jika kebaikannya itu sedikit dan keburukannya itu jauh lebih banyak, maka tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu adalah neraka yang sangat panas, yang apinya bergejolak. Barakallahu fikum, teman-teman semuanya. Ini adalah pertemuan kita terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Ustadz ucapkan jazakumullah khairan kepada kalian semua yang sudah belajar dari surat An-Nas sampai surat Al-Qari'ah. Begitu banyak pesan-pesan dan nasihat-nasihat dari Allah dan Rasul-Nya yang disampaikan dari surat An-Nas sampai Al-Qari'ah. Kita juga sudah mengetahui bagaimana kita menjadi orang yang beruntung. Kita juga mengetahui bagaimana cara untuk memperberat timbangan amalan kebaikan kita. Kita juga tahu agar kita tidak merugi, agar kita itu terhindar dari keburukan-keburukan makhluknya Allah. Kita juga tahu harta yang kita miliki ini untuk apa, lisan yang sudah Allah berikan ini untuk apa, anggota tubuh yang sudah Allah berikan ini untuk apa? Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Untuk apa nikmat itu? Semua sudah kita pelajari dan kita sudah mengetahuinya. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatihah, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang sesat, termasuk orang-orang yang berbuat jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah dan termasuk orang-orang yang sesat, yaitu orang yang sudah mengetahui ilmunya tapi tidak mau mengerjakan apa yang sudah dia ketahui. Ingat yang kemarin, ilmu yang sudah kita dapatkan itu bisa menyelamatkan kita atau dapat menghinakan kita. Sebagaimana seseorang yang mengumpulkan harta hanya untuk tujuan dunianya saja. Jadi Ustaz ucapkan barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas semangat kalian hadir mengikuti dan mendengarkan penjelasan Ustaz, terus bertanya jawab. Kemudian kemarin juga ada yang bertanya, membaca Al-Qur'an. Ada yang bergantian membaca ayatnya, membaca artinya. Itu merupakan hal yang sangat bagus, yang bermanfaat bagi kalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam menjalankan amal kebaikan. Kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita dan keburukan-keburukan di sekitar kita. Cukup sekian dari Ustadz. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan. Dan hari ini penutupan ya. Berarti besok sudah tidak ada belajar lagi tentang ayat-ayat yang di Al-Quran. Maksudnya, nggak belajar sama Ustadz, kalian harus tetap membaca Al-Quran dan membaca artinya juga. Jadi untuk belajar sama Ustadz di bulan Ramadan ini, program Tadabbur Al-Quran ini cukup sampai hari ini. Selanjutnya kalian bisa membaca Al-Quran dan membaca artinya di rumahnya sendiri-sendiri atau dimanapun kalian berada. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Terima kasih anak-anak solih, teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.